Loh, kok pipinya merah sih? Blush on. Nah, sebuah celetukan spontan pas lagi siaran langsung. Siapa sangka, momen sekecil ini justru jadi percikan awal dari sebuah fenomena yang bakal viral banget. Oke, kita balik lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah fenomena. Gimana ceritanya sih sebuah interaksi online yang biasa-biasa aja bisa meledak dan jadi omongan di mana-mana? Yep, inilah kisah Reddy dan Tasya, atau yang kita semua kenal sebagai Resya. Perjalanan mereka ini tuh kayak cerita 5 babak nih. Kita mulai dari sapaan digital pertama mereka, terus kita lihat gimana fans menciptakan fenomena Resya, lanjut ke momen krusial restu dari sang ayah, lalu kolaborasi mereka di dunia nyata, dan akhirnya gimana semua ini terangkum dalam sebuah judul yang pas banget. Jadi, dari mana sih semua ini mulainya? Lupakan panggung besar atau acara yang settingan. Kisah ini justru lahir dari tempat yang jauh lebih personal dan gak terduga. Sebuah siaran langsung yang santai. Betul banget. Nggak ada skrip, nggak ada agenda khusus, bener-bener cuma sapaan dan obrolan singkat yang ngalir gitu aja. Tapi ternyata justru dari situlah fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar mulai terbangun. Terus, kenapa kok bisa langsung klik gitu aja? Nah, ini dia kuncinya. Buat Reddy, momen itu spesial karena dia ngerasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan cuma sebagai adiknya Lesti Kejora. Sebaliknya, Tasya ngelihat Reddy sebagai sosok yang tenang dan nggak neko-neko. Obrolan mereka alami banget tanpa tekanan. Makanya nggak heran kalau dari situ mereka jadi nyaman buat lanjut ngobrol di belakang layar. Tentu aja ya, interaksi yang tulus kali gini nggak bakal luput dari mata jeli para penonton. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana penonton nggak cuma nonton, tapi juga ikut menyalakan api dari percikan yang mereka lihat. Dan lahirlah istilah Resya. Ini bukan sekedar singkatan nama loh, ini udah jadi simbol gerakan para fans. Kalian tahu kan yang namanya shipping culture? Nah, di sini para penonton seolah-olah jadi mak comblang digital. Mereka melihat ada chemistry yang tulus dan mereka memutuskan untuk mendukungnya habis-habisan. Dan dukungan ini tuh bukan main-main, coba deh bayangin. Pernah suatu kali Reddy iseng aja gabung di siaran langsungnya Tasya jam 3:30 pagi. Nggak direncanain sama sekali, tapi yang nonton tembus lebih dari 15.000 orang. Gila kan? Ini bukti nyata betapa besarnya antusiasme publik sama mereka berdua. Oke, kalau dukungan fans itu ibarat bensinnya, nah, titik balik yang paling krusial dalam cerita ini justru datang dari sumber yang paling gak kita duga, keluarga Reddy sendiri. Coba bayangin momen ini deh, lagi asyik siaran langsung, tiba-tiba ayahnya Reddy, ayah Kejora, nyeletuk gini, siap menjadi bapak mertua Resya. Mungkin niatnya cuma bercanda ya, tapi buat ribuan fans yang lagi nonton, ini tuh sinyal gede banget. Udah kayak lampu hijau, kayak restu. Dan ya, kekuatan satu kalimat itu luar biasa. Omongan sang ayah langsung mengubah alur ceritanya. Yang tadinya cuma harapan para fans, sekarang seolah-olah jadi hubungan yang udah dapat izin dari keluarga. Ya jelas aja, kehebohannya langsung meledak di mana-mana. Dari dunia maya, sekarang kita pindah ke dunia nyata. Popularitas viral mereka ini akhirnya nggak berhenti di layar HP aja ya. Ayo kita lihat gimana chemistry itu dibawa ke proyek-proyek profesional. Salah satu kolaborasi pertama mereka itu di acara launching parfum. Nah, di sini nih, kita jadi lihat sisi lain dari Reddy. Siapa sangka dia ternyata ngerti banget soal parfum. Dia dengan santainya bagi-bagi tips ahli kayak gini pas lagi siaran bareng Tasya. Ini nunjukin kalau dia punya sesuatu lebih dari yang kita kira. Dan gak cuma itu aja, momen manisnya nambah lagi pas di tengah acara, Reddy tiba-tiba nyanyiin lagunya Tasya. Ini gestur kecil, tapi nunjukin kalau dukungan mereka itu beneran tulus. Gak cuma buat urusan personal, tapi juga profesional. Saling support banget. Nah, puncaknya semua pengalaman dan perjalanan mereka ini seakan-akan menemukan judul yang pas banget yang terangkum dalam sebuah proyek yang benar-benar jadi cerminan hubungan mereka. Judulnya, Teman Jadi Nyaman. Ini bukan cuma judul buat jualan loh, ini adalah rangkuman paling jujur dari cerita mereka. Hubungan yang tumbuhnya pelan-pelan, alami, tanpa ada paksaan, persis kayak liriknya, cinta hadir tanpa rencana. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya ya, semua berawal dari halo iseng di dunia maya, terus meledak karena dukungan fans, dapat sinyal positif dari keluarga, lanjut ke kolaborasi di dunia nyata, sampai akhirnya resmi jadi pasangan. Bener-bener perjalanan cinta khas zaman sekarang banget kan? Oke,
Jadi apa nih yang bisa kita pelajari dari kisah Resya? Pertama, interaksi yang tulus di dunia digital itu beneran ada dan bisa jadi awal hubungan yang nyata. Kedua, jangan pernah sepelekan kekuatan fans dalam ngebentuk sebuah cerita. Dan yang paling penting, kadang koneksi terbaik itu adalah yang tumbuhnya santai, pelan-pelan, dan nyaman, tanpa paksaan. Jadi, ya kisah Resya ini jadi bukti sempurna gimana cinta bisa tumbuh di era digital. Dari layar kecil sampai akhirnya ke panggung yang lebih besar. Tinggal satu pertanyaan aja nih, apakah Resya bakal jadi pasangan idola baru selanjutnya? Kita cuma bisa tunggu dan lihat babak baru dari cerita mereka.